Studionya Pak Haji, Masya Allah. Aduh, atas dulu aku sama si Gua. Goncangan hebat di jagat maya yang tak terbendung. Suasana tenang di lini masa tiba-tiba berubah menjadi badai diskusi ketika sebuah rekaman amatir memperlihatkan sosok yang sangat familiar turun dari kendaraan tepat di depan gerbang studio Soneta yang legendaris. Netizen yang tajam segera mengenali gerak-gerik Valen Pamekasan, sang bintang baru dari ajang DA7 yang kini berdiri di ambang pintu masuk menuju sejarah besar. Spekulasi liar pun bermunculan, seperti api yang tertiup angin kencang. Apakah ini sekadar kunjungan kehormatan untuk meminta doa restu, ataukah sebuah isyarat kuat bahwa sang Raja Dangdut telah menjatuhkan pilihannya pada talenta muda ini? Kabar ini tidak hanya mengejutkan para penggemar setia, tetapi juga membuat industri musik dangdut menoleh serentak, menantikan kepastian dari balik tembok tinggi studio yang selama ini menjadi tempat suci bagi para seniman musik di tanah air. Langkah kaki yang bergetar di atas tanah keramat. Bagi Valen, berjalan memasuki area studio Soneta bukanlah sekadar aktivitas fisik biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual melintasi ruang waktu. Di setiap jengkal tembok studio itu, ia seolah mendengar bisikan sejarah dari poster-poster kusam dan foto hitam putih yang memajang kejayaan masa lalu. Udara di dalam sana terasa begitu tebal dengan aura kewibawaan yang menyesakkan dada, membuat detak jantungnya berdegup tidak karuan layaknya genderang perang. Ia sadar bahwa tempat ini bukanlah panggung televisi yang penuh dengan sorak-sorai penonton yang riuh, melainkan sebuah kuil musik di mana standar kualitas ditentukan oleh ketajaman rasa dan dedikasi yang tanpa batas. Valen menunduk sangat dalam, mencoba menyembunyikan rasa gemetar di jemarinya sambil terus merapalkan doa agar kekuatannya cukup untuk menghadapi apapun yang sudah menantinya di dalam ruangan tersebut. Pertemuan sakral dengan sang maestro legendaris. Saat pintu pertemuan terbuka perlahan, sosok Rhoma Irama berdiri dengan pancaran karisma yang seolah mampu menghentikan waktu seketika itu juga. Tatapan mata sang Raja Dangdut yang tajam namun menenangkan langsung mengunci keberadaan Valen. Sebuah momen yang terasa begitu magis bagi seorang penyanyi yang sebelumnya hanya bisa melihat sang idola dari layar kaca. Dialog yang tercipta di antara mereka bukanlah sekedar basa-basi formalitas belaka, melainkan sebuah sesi transfer energi dan pemikiran yang sangat mendalam tentang esensi musik. Rhoma dengan sangat teliti menggali latar belakang Valen, mencari tahu tentang akar budaya Pamekasan yang ia bawa, serta filosofi hidup yang ia pegang teguh selama berkompetisi. Di titik ini, Valen bukan lagi diperlakukan sebagai seorang finalis ajang pencarian bakat, melainkan sebagai seorang murid yang sedang diuji kelayakannya oleh sang guru besar. Filosofi dangdut sebagai media dakwah dan pesan. Di tengah perbincangan yang semakin menghangat, Rhoma Irama memberikan wejangan yang akan selalu terpatri di dalam jiwa Valen selamanya. Beliau menekankan bahwa musik dangdut bukanlah sekedar hiburan untuk menggoyangkan badan atau pamer vokal di atas panggung, melainkan sebuah instrumen dakwah yang memikul tanggung jawab moral yang sangat besar kepada masyarakat luas. Setiap nada yang keluar harus memiliki ruh, dan setiap lirik yang diucapkan harus mampu mengetuk pintu hati pendengarnya untuk menuju kebaikan yang hakiki. Valen mendengarkan dengan penuh kehikmatan, menyerap setiap kata seolah itu adalah air di tengah padang pasir yang luas. Pemahaman barunya tentang musik mulai terbuka lebar, bahwa menjadi seorang bintang dangdut berarti harus siap menjadi pelayan bagi pesan-pesan kemanusiaan, sebuah tugas yang jauh lebih berat daripada sekadar meraih gelar juara di televisi. Tantangan tak terduga di ambang rekaman. Tanpa memberikan jeda untuk bernapas panjang, sang Raja Dangdut langsung melemparkan sebuah tantangan yang membuat atmosfer ruangan menjadi semakin tegang dan serius. Sebuah materi lagu baru telah disiapkan, dan Valen diminta untuk segera masuk ke dalam bilik suara untuk membuktikannya secara langsung tanpa persiapan lama. Ini adalah ujian dadakan yang akan menentukan nasib masa depannya di industri musik dangdut yang sangat kompetitif ini. Tidak ada kesempatan untuk berlatih berulang kali atau memperbaiki kesalahan di bawah lampu sorot yang megah. Yang ada hanyalah kejujuran vokal di hadapan mikrofon yang sangat sensitif. Valen merasa dunianya seakan berputar, namun ia tahu bahwa kesempatan emas seperti ini tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia melangkah menuju bilik kaca yang dingin, siap menyerahkan seluruh jiwanya pada melodi. Ketegangan di dalam bilik suara yang kedap.
Begitu pintu bilik suara ditutup rapat, keheningan yang mencekam langsung menyelimuti Valen yang berdiri sendirian di depan posisi mikrofon. Melalui kaca transparan yang tebal, ia melihat Rhoma Irama duduk bersandar di kursi controller dengan tatapan yang sangat fokus, didampingi oleh para penata musik senior soneta yang memiliki pendengaran sangat tajam. Tekanan mental yang ia rasakan jauh lebih hebat daripada saat ia berdiri di babak final DA7 yang disaksikan jutaan orang. Karena di sini, satu nada sumbang sekecil apapun akan terdengar jelas tanpa ampun. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya saat ia mengenakan headphone, mendengar intro musik yang mulai mengalun lembut di telinganya. Ia harus mampu menaklukkan rasa takutnya sendiri dan mengubah ketegangan itu menjadi sebuah energi vokal yang mampu menembus batasan teknis, membuktikan bahwa ia layak berada di ruangan suci tersebut. Proses pengasahan vokal oleh sang tangan dingin. Pada pengambilan suara pertama, vokal Valen terdengar sedikit kaku karena rasa segan yang luar biasa besar terhadap kehadiran sang maestro di hadapannya. Namun, Rhoma Irama dengan sangat sabar memberikan instruksi teknis yang sangat mendalam melalui intercom, membimbing Valen untuk melepaskan segala beban pikiran yang mengganggu fokusnya. Beliau meminta Valen untuk mengurangi hiasan vokal yang berlebihan dan lebih fokus pada kejujuran emosi di setiap baris lirik yang ia nyanyikan saat itu. Kritik yang diberikan terasa sangat tajam, namun sangat membangun. Sebuah proses pemolesan permata mentah yang sedang dilakukan oleh sang ahli perhiasan terbaik di bidangnya. Valen dengan cepat beradaptasi, mencoba memahami setiap detail kecil tentang teknik pernapasan dan penempatan vibrato yang diinginkan oleh soneta. Hingga perlahan-lahan ia mulai menemukan kepercayaan dirinya kembali di tengah proses rekaman. Ledakan emosi yang menggetarkan ruang kontrol. Memasuki pengambilan suara bagian ref yang paling klimaks, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di dalam bilik suara yang sempit itu. Valen seolah-olah dirasuki oleh kekuatan baru yang membuat suaranya terdengar jauh lebih matang, berwibawa, dan syarat akan penderitaan serta doa yang sangat tulus. Cengkoknya yang tadinya hanya sekedar teknik lomba, kini berubah menjadi sebuah jeritan jiwa yang sangat jujur dan mampu menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Di ruang kontrol, Rhoma Irama tampak memejamkan mata, meresapi setiap getaran suara Valen yang kini telah menyatu sempurna dengan aransemen musik soneta yang megah. Para penata musik saling berpandangan dan mengangguk pelan. Sebuah isyarat tak tertulis bahwa mereka baru saja menyaksikan lahirnya sebuah kualitas bintang yang sesungguhnya. Valen telah berhasil melampaui batas kemampuannya sendiri dan memberikan performa terbaik sepanjang hidupnya. Restu dan validasi dari sang Raja Dangdut. Sesi rekaman berakhir dengan suasana yang jauh lebih cair dan penuh dengan kehangatan yang mengharukan bagi semua orang. Saat Valen keluar dari bilik suara dengan napas yang masih tersengal-sengal karena kelelahan emosional, Rhoma Irama menyambutnya dengan sebuah jabatan tangan yang sangat erat dan penuh rasa hormat. Pujian mengalir dari lisan sang maestro, namun tetap disertai dengan pengingat agar Valen tidak pernah merasa puas dan selalu rendah hati dalam berkarya nantinya. Validasi ini adalah pencapaian tertinggi yang pernah dibayangkan oleh Valen. Sebuah pengakuan resmi dari pemegang tahta tertinggi dangdut bahwa suaranya memiliki tempat di masa depan musik Indonesia. Hari itu, keraguan yang sempat membayangi langkahnya setelah kompetisi berakhir, seketika sirna digantikan oleh sebuah keyakinan baru, bahwa jalannya di dunia seni ini memang sudah digariskan oleh sang pencipta. Fajar baru bagi masa depan musik dangdut. Keluar dari studio Soneta, Valen menatap langit Jakarta dengan pandangan yang jauh berbeda dari saat ia datang tadi pagi. Meski di luar sana dunia maya masih gaduh dengan berbagai spekulasi dan perdebatan netizen, Valen membawa pulang sebuah rahasia besar tentang transformasi dirinya di dalam studio tadi. Ia bukan lagi sekadar alumni ajang pencarian bakat yang populer secara instan, melainkan seorang seniman yang telah dibaptis oleh api perjuangan di markas Soneta yang sangat sakral. Perjalanan ini hanyalah sebuah awal dari babak baru yang lebih menantang, di mana namanya kini mulai terukir secara perlahan namun pasti di samping deretan legenda dangdut tanah air. Dengan restu dari sang raja, Valen Pamakasan kini siap melangkah ke panggung yang lebih luas, membawa visi musik yang lebih bermakna dan menjadi penyambung estafet bagi kejayaan musik dangdut di masa depan yang akan datang.